Buka kaca, Pak! Buka kaca, Pak! Pintunya sempat kebuka nih. Kalau sampai Ustadz Abdul Somad berhasil dikeluarkan oleh para pendemo itu, wah, bisa kacau. Ini detik-detik naik ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau mereaksi video Ustadz Abdul Somad yang ditolak ya berdakwah atau mengisi pengajian di Kutai Barat. Kalau kita lihat videonya ngeri banget ya, sampai ada orang yang naik ke atas mobilnya Ustadz Abdul Somad. Padahal di situ lengkap ada polisi, ada TNI. Tetapi tetap saja keributan tersebut ya tetap terjadi, teman-teman. Sebelum saya bahas lebih jauh, saya ucapkan dulu terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan terhadap channel ini melalui Kris. Semoga Allah membalas dengan rezeki yang lebih besar lagi. Semoga menjadi pahala jariah bagi siapapun yang ingin berpartisipasi agar channel ini terus bertahan di sosial media. Silahkan scan Kris yang ada di layar. Ini dia video detik-detik mobil yang ditumpangi oleh Ustadz Abdul Somad itu dihalang oleh sekelompok warga ya, atau masyarakat yang ada di sana. Bahkan kita lihat nih ada yang naik ke atas ya. Sebenarnya sih kalau kita lihat polisinya udah banyak banget di sini ya. Bahkan polisi berseragam biru ada, polisi seragam coklat ada, bahkan ada juga TNI di sana. Ya mungkin susah untuk menertibkan ya, makanya tetap terjadi. Coba kita lihat dulu videonya. Tidak ditahan, Pak! Kasih kesempatan! Buka kaca, Pak! Buka kaca, Pak! Pintunya sempat kebuka nih. Kalau sampai Ustadz Abdul Somad berhasil dikeluarkan oleh para pendemo itu, wah, bisa kacau tuh. Buka! 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 Jaga! Jaga! Ini detik-detik naik ke atas mobil tersebut. Waduh. Ya, tapi pada akhirnya mobil yang ditumpangi Ustadz Abdul Somad berhasil ya masuk ke sana. Pada akhirnya pengajian Ustadz Abdul Somad ya tetap berjalan lancar di Kutai Barat, bahkan dihadiri oleh ribuan jamaah. Kelompok orang-orang yang menolak kedatangan Ustadz Abdul Somad di Kutai Barat itu didominasi oleh oknum-oknum dari agama Kristen. Hal ini juga serupa pernah terjadi tahun 2025 di Manado, Minahasa. Ustadz Abdul Somad ditolak ke sana, dan pada saat itu yang viral ya, yang memimpin masa untuk menolak Ustadz Abdul Somad itu adalah Andi Rompas. Kalau dia kasih masuk lewat Manado, kita siapa bertanggung jawab kalau orang pizza kayak Abdul Kosong? Kalau ribuan mati orang, siapa bertanggung jawab? MUI Manado bertanggung jawab. Kasih pemerintah tanggung jawab, dan kita yakin luka-luka itu pasti akan keluar, karena bukan tidak mungkin ada track record yang sudah terjadi, tapi kok bisa tiba-tiba muncul ini ceritanya UAS mau datang di sini. Ustadz Abdul Somad selalu ditolak hadir di wilayah atau daerah yang memang di situ mayoritas Kristen, teman-teman. Penyebabnya adalah karena Ustadz Abdul Somad dahulu pernah mengatakan bahwa di kayu salib atau di patung kayu salib itu ada jin kafir. Inilah yang mengakibatkan orang-orang Kristen itu banyak yang marah kepada Ustadz Abdul Somad, hingga sampai saat ini kalau Ustadz Abdul Somad mau hadir di daerah-daerah yang memang mayoritas Kristen pasti ditolak, teman-teman. Coba kita lihat dulu nih video lamanya Ustadz Abdul Somad ya. Apa sebabnya Ustadz kalau saya menengok salib menggigil hati saya, setan? Saya tausiah di seberang pulau Batam, 1,5 jam kami sampai, tapi tak terasa 1,5 jam karena film yang diputar tenggelamnya kapal Panderwi. Meleleh air mata penonton menengok Zainuddin meninggalkan hayat. Apa sebabnya? Kata ibu itu mirip macam ini. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk, karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat? Nah, ini juga yang membuat orang Kristen tuh banyak yang marah ya, karena ya terkesan kayak ya bercanda lah, kepalanya ke kiri atau ke kanan, lalu jamaahnya tertawa. Ya? Nah itu ada jin di dalamnya, jin kafir. Di dalam patung itu ada jin kafir. Makanya kita tidak boleh menyimpan patung. Jin kafir itulah yang mengajak. Makanya kalau keluarga kita di rumah sakit, di dalamnya ada jin kafir itu tutup.
Tutup itu. Kalau sampai dia sakratul maut, kita tak ada di situ. Dia sedang diajak jin kafir. Berhasil. Berapa keluarga orang Islam yang mati dalam keadaan su'ul khatimah? Dipanggilin, haleluya. Mati kafir. Nauzubillah. Nauzubillah. Selamatkan orang Islam yang sampai mati su'ul khatimah. Kalau kau tak sanggup mengkafirkan dia waktu hidup, kafirkan dia menjelang kematiannya. Sebenarnya Ustadz Abdul Somad udah pernah dipanggil oleh MUI karena video tersebut ya. Semestinya sih juga sudah selesai, nggak perlu dibesar-besarkan lagi. Ustadz Abdul Somad juga sudah memberikan klarifikasi bahwa konteks video itu adalah menjawab pertanyaan jamaah, bukan khusus membahas tentang kepercayaan agama orang Kristen. Dan pada saat itu pun ceramahnya khusus di komunitas umat Islam. Namun ya memang sih pada akhirnya kan videonya menyebar juga kan. Tapi secara akidah memang kita nggak boleh menolak bahwa memang kepercayaannya umat Islam itu menganggap di patung ada jinnya, teman-teman. Anda pernah baca kisah ketika Khalid diutus oleh Nabi untuk menghancurkan patung Uzza. Ya benar, ini kalau tidak salah setelah Fatu Makkah ya, Khalid bin Walid diutus oleh Nabi untuk menghancurkan patung Uzza. Setelah dihancurkan, maka Nabi bilang, kau belum menghancurkan Uzza. Ternyata ada jin perempuan, wanita perempuan yang menghuni di patung tersebut, kemudian dipenggal oleh Khalid bin Walid. Sehingga dijadikan oleh sebagian ulama bahwasanya terkadang patung itu ditempati oleh jin. Patung ditempati oleh jin ya. Nah, jadi itu memang kepercayaannya umat Islam bahwa patung itu bisa menjadi tempat sarangnya jin. Patung apapun itu, bukan hanya patung manusia, bahkan patung makhluk yang bernyawa lainnya seperti binatang pun itu juga nggak boleh dalam agama Islam. Termasuk juga gambar-gambar makhluk bernyawa itu juga nggak boleh, karena hadisnya jelas ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar patung makhluk bernyawa. Lalu hadis lainnya juga disebutkan sesungguhnya orang yang paling berat siksanya di hari kiamat adalah para perupa, pembuat gambar dan patung. Jadi ancamannya sangat berat sekali ya bagi para pembuat patung dan pembuat gambar-gambar lukisan makhluk bernyawa. Sedangkan foto makhluk bernyawa itu masih diperselisihkan ya, karena apakah foto itu termasuk lukisan atau bukan ya. Juga sekarang ada sisi maslahat darurat ya, apa-apa sekarang udah harus pakai foto, paspor, KTP dan lain-lainnya. Namun secara umum para ulama sepakat bahwa menggambar atau memahat makhluk bernyawa secara manual dengan tangan seperti patung atau lukisan realistik hukumnya haram, dilarang keras. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad dalam video viralnya beberapa tahun yang lalu ya memang benar, itu adalah akidahnya umat Islam, menganggap bahwa patung makhluk bernyawa itu dilarang dan memiliki potensi menjadi sarangnya jin, terlepas itu ternyata patung sesembahan umat agama lain atau patung-patung makhluk bernyawa lainnya. Namun kita juga tidak memungkiri ya bahasa yang digunakan oleh Ustadz Abdul Somad ya semestinya nggak seperti itu, dan juga candaan-candaannya juga wajar membuat orang-orang Kristen marah, seperti yang dikatakan kepalanya hadap kiri apa hadap ke kanan ya, terus jamaahnya ketawa. Itu wajar sih membuat orang Kristen marah. Di dalam agama Islam juga jelas sekali ya, dalam Al-Quran itu kan jelas banget dalilnya larangan menghina, memaki sesembahan umat agama lain. Ya ini semua adalah kesalahpahaman, ini ya semua adalah kesalahan ya, semestinya damailah. Sudahlah, nggak usah dibesar-besarkan lagi. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.